Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih, dan nanti insyaAllah kita lanjut dengan salat witir. Semoga Allah memberikan keberkahan, rahmat, ridha untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, 4 hari sudah kita jalani di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah yang sudah kita laksanakan, puasa, solat tarawih, tadarus Al-Quran dan lain-lainnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan harus tetap semangat beraktivitas. Jangan ada yang mudah bermalas-malasan ketika bulan Ramadan. Ada Pak, Ramadan itu yang mengeluh saja? Jangan. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, katanya ini Ramadan kayaknya sudah jarang-jarang hujannya, tinggal panasnya. Coba katanya puasa itu hanya ndak boleh makan saja, tapi boleh minum itu lumayan Ustaz katanya. Orang berat Pak. Lalu kemudian dia pun malas berkegiatan, tidur-tiduran, tiba-tiba azan zuhur ketika puasa. Apa kata dia Pak? Azan zuhur ini katanya kok mirip sekali dengan azan maghrib itu. Memang tidak ada bedanya itu Pak, zuhur dan maghrib itu. Orang malas. Sampai ada Pak yang ketika ke kantornya, dia tulis, mulai malas-malasan di kantor, dia tulis kata-kata mutiara Pak di ruang kerjanya. Apa kata dia? Dia tempelkan, di luar puasa masih ada pekerjaan yang berat, tapi kalau sudah masuk puasa sudah tak ada lagi pekerjaan yang berat. Semua pekerjaan akan terasa ringan selama puasa kalau selama kita tidak mengerjakannya, katanya Pak. Jadi dia malas-malasan ini Pak untuk beraktivitas. Tapi insyaAllah kita semua tetap optimal dalam ibadah kita, semangat dalam aktivitas kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, banyak pelajaran hikmah dari bulan Ramadan, dari ibadah puasa yang kita jalankan di dalamnya. Salah satunya Pak, yang perlu kita ambil pelajaran dari puasa ini, ternyata puasa itu mengajarkan kepada kita betapa terbatasnya kadar ukuran kenikmatan dunia itu. Puasa ini mengingatkan kepada kita betapa terbatasnya kadar ukuran kenikmatan dunia. Dari mana kita bisa ambil? Lihat ketika orang berbuka puasa. Setelah seharian dia berpuasa,
ada lapar, ada haus, lalu dia pun berbuka. Mungkin Pak, satu gelas pertama begitu terasa nikmat dan menyegarkan. Gelas kedua mungkin masih nikmat, alhamdulillah. Gelas ketiga agak berkurang, tapi masih nikmat. Tapi mari kita lihat gelas keempat, gelas kelima, gelas keenam, gelas ketujuh, tak ada lagi nikmat itu. Justru yang ada sakit perutnya, tak nyaman, tak ada lagi dia melihat air itu sebagai sebuah kenikmatan. Selesai sudah kebutuhannya dari kenikmatan dunia itu. Makanan juga begitu Pak. Orang makan satu piring pertama ketika berbuka itu nikmatnya luar biasa. Tapi ketika piring kedua mungkin masih nikmat, piring ketiga, keempat, kelima tak ada lagi nikmat itu. Justru dia melihatnya sudah tak mau. Kalau terlalu banyak bahaya untuk pencernaannya, tak ada nikmat lagi. Puasa mengajarkan kepada kita betapa terbatasnya kadar ukuran kenikmatan dunia itu. Kalau kita bisa katakan dunia itu Pak hanya sekecap rasa, hanya sepenuh mulut, hanya sekenyang perut saja. Setelah itu tak ada lagi kenikmatan yang luar biasa dari dunia itu. Allah mengajarkan kita betapa terbatasnya kadar ukuran kenikmatan dunia. Sebulan penuh di Ramadan kita diingatkan tentang itu. Agar kita tak terlena dengan dunia, tidak menghalalkan berbagai cara hanya untuk dunia. Korupsi dia, mencari jalan yang haram, menipu dia dalam jual beli demi dunia, padahal ukuran kenikmatannya sangat terbatas. Tapi di sisi yang lain Pak, bukan berarti tak boleh mengambil bagian dari dunia, tidak. Lihat buka puasa tadi, orang dipersilahkan untuk berbuka puasa. Bahkan Nabi mengatakan la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Tidak akan lepas dari kebaikan, seseorang itu akan terus berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan dalam berbuka puasa. Nabi mempersilahkan kita buka puasa, bahkan dianjurkan untuk disegerakan karena itu hak kita. Itu hak kita yang Allah berikan. Bahkan Nabi Pak memberikan contoh buka puasa yang nikmat. Nabi itu kalau berbuka, kalau ada kurma muda, kurma muda. Kalau tak ada kurma yang biasa, kalau tak ada air putih. Kita bisa ditambah dengan makanan-makanan khas kita. Mungkin ada tahu isi, ote-ote, silahkan. Itu bagian dari hak kita, ambil bagian dari dunia kita. Tetapi di sisi yang lain Allah mengingatkan betapa kadar kenikmatan dunia terbatas, maka jangan terlena dari dunia itu. Maka Pak, dalam hadis disebutkan betapa Allah menggambarkan kenikmatan dunia dan akhirat itu ketika berbuka. Kata Nabi dalam hadisnya, lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan pertama saat dia berbuka. Jadi berbuka itu kebahagiaan. Tak disalahkan orang mau mengambil haknya dari dunia ini. Bekerja dia, mencari nafkah yang halal, menikmati dia apa yang bisa dia nikmati di dunia. Itu memang kebahagiaan, kata Nabi, kebahagiaan yang pertama. Tapi Nabi juga mengingatkan ada kebahagiaan lain yang lebih hakiki, yaitu ketika dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Ambil bagianmu dari dunia tak dilarang, tapi jangan terlena, jangan menghalalkan berbagai macam cara, karena dia hanya seukuran 3 gelas, hanya seukuran 2 piring saja. Tak boleh terlalaikan dengan dunia itu. Maka Pak, dunia ini kalau mau ditarik lebih luas Pak, kalau kita ambil contoh, dunia ini begitu mudah usang, begitu mudah tak istimewa. Saya ambil contoh Pak, produk terbaru hari ini orang semuanya melihat dengan mata terpana.
ada handphone terbaru dengan teknologi canggihnya, ada mobil terbaru dengan teknologi canggihnya, model eksterior, interiornya luar biasa, orang senang. Dipasang di baliho-baliho di jalan-jalan Pak, bahkan ditaruh di showroom, ditaruh di pameran, disorot lampu, istimewa sekali. Handphone itu, mobil itu luar biasa, dibahas di televisi, di media sosial dan sebagainya. Tapi mari kita perhatikan, berapa lama itu bertahan. Kadang tak sampai setahun Pak, sudah tak lagi istimewa dia. Dia sudah bukan produk terbaru lagi. Dia sudah usang, sudah kalah dengan produk berikutnya. Diturunkanlah balihonya, tak lagi layak dia ada di pameran ternama itu, karena sudah usang dia, sudah ada produk yang lebih mutakhir lagi. Begitulah dunia. Kalau sudah ada yang paling akhir, maka yang sebelumnya menjadi usang. Dan terus begitu Pak. Ada yang paling akhir, yang sebelumnya menjadi usang. Dan yang paling akhir yang akan kita tuju adalah negeri akhirat. Kalau sudah ada yang paling akhir, yaitu negeri akhirat, maka sudah usang dunia itu. Tak lagi ada apa-apanya, hancur dia dengan hari kiamat itu. Bahkan tadi sebelum kiamat datang pun, dunia menunjukkan betapa mudahnya dia usang. Tak lagi dia menarik, hanya berbilang bulan, hanya berbilang tahun saja. Maka jangan terlena dengan dunia itu. Handphone misalkan Pak, saya ambil contoh sedikit. Saya termasuk Pak yang kalau handphone itu rusak, pecah, pernah dijatuhkan anak-anak, saya tak terlalu keburu-buru ganti. Selama masih bisa sudahlah. Karena bukan boleh kita membeli sesuatu yang baik, yang mendukung, silahkan. Tapi jangan seolah-olah harus ini. Sementara untuk kehidupan akhirat orang santai-santai saja, biasa-biasa saja. Suatu ketika saya diundang ceramah Pak di satu kabupaten. Saya masih ingat itu tentang handphone saya yang pecah itu. Ketika ceramah Pak, ada tausiah acara, kata panitianya, Ustadz nanti akan datang bupati memberi sambutan. Waktu saya datang Pak, kata panitianya, Ustadz bupatinya terlambat. Jadi Ustadz dulu tausiah, nanti bupati kalau datang kita minta untuk sambutan. Saya pun tausiah, di tengah tausiah datang bupati. Saya teruskan sampai selesai. Setelah itu saya turun Pak. Bupatilah yang naik memberi sambutan. Sambutannya bupati itu tentang teknologi. Kata beliau, sekarang itu semua ada dalam genggaman tangan kita. Mau bisnis pakai handphone lebih bagus, mau belajar pakai handphone, semua terbuka dengan baik. Diangkat Pak handphone itu. Handphonenya diangkat. Saya di bawah Pak, saya ngelirik ke atas ke handphonenya bupati. Ternyata handphonenya bupati itu pecah juga Pak, ternyata layarnya. Saya lihat pecah layarnya. Diangkat lagi Pak. Jadi satu genggaman saya lihat pecah. 3 kali saya lirik, pecahnya itu saya agak heran Pak. Loh, pecahnya itu kok mirip pecahnya handphone saya. Saya lihat betul, ternyata itu handphone saya yang diangkat bupati itu Pak ternyata. Bupati itu mungkin lihat ketinggalan di mimbar handphone saya itu Pak. Dalam hati saya kira bupati juga tak ngurusi handphone. Ternyata saya handphonenya yang diangkat itu. Mungkin kata bupati, ini takut lupa ustadznya handphonenya kok pecah ini. Maka diangkat-angkat itu Pak. Maka jangan terlalu terlena dengan dunia. Ambil tak masalah, Allah menyukai keindahan, tapi jangan terlena dengan itu. Saya diundang Pak di satu acara di Hotel Bintang 5, makanannya luar biasa, nikmat-nikmat. Ketika mau buka puasa, mari Ustadz silakan. Ada di meja itu Pak, meja bundar, ada saya lihat es kopior Pak. Saya lihat es kopior, saya bilang ke Pak Direktur hotelnya itu, maaf Pak saya ndak es, saya kurma saja sama air cukup. Lalu nggih Ustadz katanya. Lalu ada anak kecil datang Pak, ayo nak ambil nak katanya. Kita makan ini dulu. Apa ini kata anak kecil itu. Pak Direkturnya bilang Pak, mungkin sambil mau ngasih tahu saya, ini nak namanya sop asparagus, sop kepiting Pak. Jadi daging kepiting diambil, disuir-suir, dijadikan sop. Ternyata bukan es kopior ternyata itu Pak. Ternyata sop asparagus. Saya baru tahu di situ itu Pak. Saya malu-malu, saya ambil juga satu mangkok kecil akhirnya itu Pak.
Nikmat juga ternyata. Maksud saya Pak, ambil dari dunia ini tak ada masalah, tapi jangan dia letakkan di hati sampai melalaikan. Justru lihat ketika orang sudah berbuka, dia gunakan energinya untuk solat maghrib, solat tarawih, untuk tadarus Al-Quran. Dia tak terlena dengan itu karena dia tahu nanti ada kebahagiaan lebih hakiki ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita ini bermakna, menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.